roda dunia di genggaman Allah, bukan di genggaman yang lain. Dan kejadian yang akhir-akhir ini tentang adanya pandemi membuat mata hati kita makin yakin negara adidaya, negara berkuasa manapun gak punya kekuatan apa-apa, gak bisa apa-apa. Kenapa? Sebab aslan roda dunia ini setitik pun gak ada di tangan mereka, di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka cuma ngejalanin apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan negara yang pengobatannya paling kuat kebingungan, menjadi liar bagaikan bola liar pandemi ini. Negara yang teknologinya paling kuat juga kewalahan, yang persenjataan militernya paling kuat juga kewalahan. Kenapa? Membuktikan segala kekuatan kerajaan bukan di tangan mereka secuil pun, namun seluruhnya di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita liyabluwakum, untuk menguji kita. Dikasih ujian. Kita hidup di dunia, gak ada yang bisa lolos dari ujiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabluukum, kami menguji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan. Dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik di antara kita? Paling baik dalam apa? Dalam bersikap, menyikapi ujian kebaikan dari Allah, menyikapi ujian keburukan dari Allah. Baik atau buruk, dua-duanya ujian, tetapi kita dituntut untuk bersikap dengan sikap yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala, melakukan sikap, perbuatan, menyikapi dengan sikap yang terbaik, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan. Walidzalik, makanya orang kalau ditimpa musibah, ya, nggak boleh dia pukul-pukul wajah, dia sobek-sobek bajunya, dia jambak-jambak rambutnya. Ungkapan kemurkaan, kebencian, keluh kesah atas apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya sah la tajza' wa tadjar wa sallim lil magadir kay tuhmad wa tujar wa kun radin bima qaddara al maula wa dabbar wa la taskhab qadallah rabbil arshil akbar wa kun sabir wa syakir takun faiz wa dhafir wa min ahli sarair rijalullah min kulli dhi qalbin munawwar musaffa min jami'id danas tayyib mutahhar. Duhai sahabatku, jangan uring-uringan, jangan berkeluh kesah atas musibah yang datang dari Allah Ta'ala. La tajza' wa tajjar, salim lil magadir, takdirnya Allah serahin aja, pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah penyayang sama kita, dan Allah Ta'ala gak ngaturkan melainkan yang terbaik buat kita. Sangka baik kepada Allah subhanahu. Salim lil magadir, pasrah kepada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suruh ikhtiar, suruh usaha, suruh diri, suruh duduk, suruh gerak, suruh jalan, suruh lari, suruh diam, udah pasrah. Begitu, dengan aturan apa yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan akal dan syariat. Begitu, salim lil magadir, pasrah kepada takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrah bukan berarti gak ngapa-ngapain, enggak, tetapi nurut kepada apa yang diatur oleh Allah Ta'ala. Allah maunya saya ngapain, Allah maunya saya ngomong apa, Allah maunya saya bersikap bagaimana, Allah maunya hati saya berprasangka seperti apa. Salim lil magadir kay tuhmad wa tujar, agar kita terpuji di mata Allah subhanahu wa ta'ala, dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-jaza' wal hala', keluh kesah, uring-uringan terhadap takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah yang datang takdirnya Allah. Keluh kesah dan uring-uringan sama sekali gak membantu. Apa orang kalau dia berkeluh kesah pandemi selesai, kalau dia berkeluh kesah yang mati hidup lagi, kalau dia berkeluh kesah yang sakit jadi sehat, kalau dia berkeluh kesah yang gak punya duit jadi kaya.
Yang lapar jadi kenyang? Enggak. Keluh kesah nggak ngebantu sama sekali. Secuil pun nggak ngebantu. Malah nambahin masalah, nambahin problem. Orang lagi ruwet, dia jerit-jerit. Ya kan? Megelin nggak? Makanya Imam Al-Haddad juga bilang dalam syair hikmah yang lain, itu tadi yang tadi syair kita sebut itu lil Imam Al-Haddad. Itu dalam syair hikmah yang lain beliau bilang, "Fama jaza'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri." Tidaklah keluh kesahnya seseorang, uring-uringannya seseorang, ngamuk-ngamuknya seseorang ketika dia lagi ditimpa bala, musibah, itu cuma bikin capek, nambahin susah, nambahin stres, ngilangin pahala. Nambahin stres, nambahin susah, ngilangin pahala. Sebab musibah dari Allah Ta'ala. Kalau kita ridha kepada apa yang ditakdirkan Allah, maka takdir jalan terus dan kita dapat pahala. Tapi kalau kita nggak ridha, kita murka, kita uring-uringan, kita bersikap salah menyikapi takdirnya Allah, maka takdir berubah. Enggak, takdir jalan terus dan kita dapat dosa. Dapat dosa. Lapar ya tetap lapar, sakit ya tetap sakit, mati ya tetap mati, hilang ya tetap hilang, pandemi ya tetap pandemi, tapi kita dapat dosa. Jadi harus memilih, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling pandai, paling baik, paling bagus di dalam bersikap. Wala tasaddallallah rabbil arsyil akbar. Jangan benci, jangan murka kepada takdirnya Allah. Allah Rabbul Arsyil Akbar, Tuhan pemilik arsy yang maha agung, Allah yang maha hebat, Allah yang maha agung, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha kuat. Solusi di tangan Allah, penyakit di tangan Allah, kesembuhan dan obat di tangan Allah, bencana di tangan Allah, jalan keluar juga di tangan Allah. Subhanallah. Kesusahan di tangan Allah, kelapangan juga di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. La taskhadallah. Jangan murka kepada takdirnya Allah. Sampai itu di dalam riwayat disebutkan akan takdirnya Allah Ta'ala, man radhiya falahu ridha wa man sakhit falahu sakhat. Barang siapa yang ridha, maka dia dapat ridhanya Allah. Barang siapa yang murka atas ketentuan Allah, maka yang dia dapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah dapat musibah, jangan ditambahin murkanya Allah. Tahu gak, murkanya Allah lebih dahsyat daripada musibah. Andaikan dunia hancur, manusia bukan lagi 1-2 orang, tapi 5 miliar, 7 miliar manusia di muka bumi mati semuanya. Musibah besar ini. Bumi hancur, laut kering, gunung semuanya meletus, manusia 7 miliar mati semuanya. Murkanya Allah adalah musibah yang lebih dahsyat dari itu semua. Apalagi cuma apa musibahnya? Cuma segitu doang. Musibah ujung-ujungnya apa? Hadal maut, kematian. Sehebat, separah apapun, jangan sampai kematian nggak bisa mengakhiri musibah. Bagaimana? Udah mati baru dimulai musibah yang sesungguhnya. Musibah gara-gara dia nggak sabar, musibah gara-gara dia kurang ajar, musibah gara-gara dia buka aurat, musibah gara-gara dia ninggalin sholat, musibah gara-gara dia ngerjakan hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu orang tuh yang musibah yang sebenarnya adalah musibah yang nggak bisa diakhiri dengan kematian. Kalau penyakit, kematian habis sudah. Orang kalau udah mati, udah nggak ada COVID lagi buat dia. Nggak ada. Ada nggak orang di kuburan pada divaksinin mayat-mayat? Nggak ada. Nggak perlu vaksin lagi orang. Begitu. Itu mayat yang dikubur korban COVID, tumbuh pohon di atas kuburan, wah, pohon jambu COVID. Nggak jadi. Khalas, sembuh deh. Nggak perlu disuntik lagi, nggak perlu dicolok-colok hidungnya lagi sama lidi atau sama sapu, nggak perlu lagi nggak perlu divaksin lagi, nggak perlu lagi berobat, nggak perlu dia ke dokter, nggak perlu ke apotek, nggak perlu ke puskesmas. Udah, khalas, selesai udah. Musibah ujung-ujungnya juga berakhir dengan kematian. Tapi musibah yang sebenarnya yang nggak bisa diakhiri dengan kematian. Udah mati, nggak lolos, lo nggak pakai kerudung musibah. Begitu terus, begitu meninggal dunia,
itu musibah nggak berakhir, justru baru dimulai. Musibah di kuburan gara-gara nggak pakai kerudung, musibah di kuburan gara-gara salaman sama yang bukan muhrim, musibah di kuburan gara-gara durhaka sama orang tua, musibah di kuburan gara-gara caci maki, musibah di kuburan gara-gara menzalimi orang lain, musibah di kuburan gara-gara mencuri, memfitnah dan lain sebagainya. Waliyadzubillah min dzalik. La tajza' wa tajjar. Kun radin bima qaddara al-maula wa dabbar. Ridha aja dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Allah udah takdirin, Allah udah tentuin, Allah udah aturin sebaik mungkin buat manusia. Sebaik-baiknya pengatur siapa? Allah. Allah ngatur matahari terbit dan tenggelam. Genah gak aturannya Allah? Genah banget. Pernah gak telat terbit ke matahari? Gak pernah telat. Lu telat ya? Matahari terbit gak telat. Iya kan? Tenggelam gak pernah telat. Enggak. Matahari terbit tenggelamnya nggak pernah telat. Perputaran bumi pernah nggak melambat sepersekian detik aja? Nggak pernah. Artinya Allah ngatur, ya, ngatur alam semesta, bukan cuma bumi doang. Ngatur alam semesta, genah aturannya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi cuma ngatur main doang. Jangan kali rezekinya kita. Jangan lagi rezekinya kita orang yang sholat, rezekinya tikus genah diaturin sama Allah. Rezekinya cacing yang di perut kita diaturin sama Allah Ta'ala. Rezekinya cacing yang di tanah itu diaturin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Genah. Allah kalau ngatur tuh genah. Terus kenapa kok kita meragukan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita nih sekarang umur kita nih udah berapa? Di sini ada yang usianya 20 tahun, ada yang usianya 30 tahun, ada yang usianya 40, ada yang usianya 50, ada yang 60, ada yang 60. Ada yang 60, banyak 60, panjang umur insyaallah. Ya, alhamdulillah. 70 ada enggak? Ada 70. Masyaallah. Ada 80 ada? Ada. Masih ada. Masyaallah. Sampai ke titik ini nih. Sampai usia kita ini berapa nih? Sampai ke titik ini. Sampai ke titik ini kita masih bisa nafas kan, masih berpakaian kan, apa telanjang gitu, oh saya udah nggak punya apa-apa, masih bisa makan sampai sekarang masih bisa makan, masih bisa hidup, masih bisa berkomunikasi. Sampai titik ini kita nggak pernah ditelantarin sama Allah Ta'ala. Dari kita bayi, bahkan dari kita masih janin udah diatur rizki yang masuk. Kita waktu janin belum kerja, belum gajian, tapi udah diaturin rezekinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah diaturin tangan yang bakal menerima ini bayi. Udah diaturin tangan yang bakal nyebokin. Udah diaturin tangan yang bakal gantiin popoknya. Udah diaturin tangan yang bakal ngegendong dia, ngangkat dia, mindahin dia, makain dia baju. Sampai titik sekarang diaturin rezeki kita. Udah diaturin. Oh dia bakalan sakit ini, sakit itu, sembuh aja. Alhamdulillah, sembuh aja. Sampai ke titik ini, maaf, udah berapa puluh kali kita sakit? Puluhan kali sakit, waduh. Ada orang tiap saat sakit kepala, pusing. Ya kan? Udah berapa puluh kali kita sakit? Udah berapa ratus kali atau bahkan berapa ribu kali kita kelaparan. Udah berapa ribu kali kita kehausan. Tapi saban kita haus, ada minum. Saban kita lapar, ada makan. Saban kita sakit, dikasih sama Allah kesembuhan. Alhamdulillah. Idza maritu fahuwa yashfin. Ladzi yut'imuni wa yasqin. Ngasih saya makan, ngasih saya minum. Kalau saya sakit, dia nyembuhin saya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan lihat, dari satu musibah ke musibah lain, dari satu tantangan ke tantangan lain, teruji, Allah selalu ngasih solusi. Terus mestinya kan nih setelah teruji 1000 kali, membuat kita makin yakin. Kok malah kita makin ragu? Wah, ini ujian yang ini Allah nggak bisa. Itu tambah ragu. 1000 udah di handle sama Allah, diberesin. Cuma urusan satu begini, masa ya Allah nggak bisa? Mestinya kita tambah yakin, tambah percaya, tambah pasrah,
tambah ridha kepada Allah Ta'ala. Udah, Tuhan gua Allah, mau diapain aja sama Allah, gua ridha, pasti Allah kasih yang terbaik. Udah, senang hati. Jangan kita malah wah, batuk dikit beli kafan. Batuk dikit beli kafan. Batuk, minum air hangat dulu, minum, langsung beli kafan dia. Bersin dikit, kurung batang bawa sini. Bawa sini kurung batang. Begitu, sakit kepala dikit, demam dikit, tukang kubur suruh gali sekarang. Sangka baik kepada Allah Ta'ala. Kita sekarang dalam kondisi gak perlu ditambahin takut-takut, ya, gak perlu dibikin tambah stres. Wah, udah stres semuanya. Jangan dibikin tambah stres, jangan dibikin tambah takut. Nabi itu kalau ada orang sakit ditengokin. Oh, gua bilang najis lu sono. Enggak. Ada orang sakit ditengokin sama Nabi Muhammad. Terus Nabi begitu masuk ke orang sakit, apa namanya? Labas, tohur insyaallah. Kamu enggak kenapa-napa. Ini mensucikan dosa kamu. Waduh, dibilang begitu sama Rasulullah, gede gak hatinya? Gede. Begitu. Datang bawain buah, bawain makanan, labas, tohur, sehat insyaallah. Bukan datang, wah mampus lu, nih gue udah bawain tukang batang. Gue udah bawain tukang mandi jenazah, ayo kapan? Jangan dibikin pesimis, gedein hatinya, bikin dia positive thinking, makin yakin nama Allah Ta'ala. Terus sekali nengokin orang sakit, orang tua sakit demam, Nabi bilang labas, tohur insyaallah. Itu orang tohur, pensuci, sehat lagi. Dia bilang kalla bal hiya himma tafur ala syaikhin kabir tuziruhul kubur. Sembuh apaan? Tapi ini adalah panas yang mendidih, demam yang tinggi, mendidih ibaratnya, yang menimpa orang tua kayak saya, yang akan menjebloskan saya ke dalam kuburan, ngejurakin saya ke kuburan. Dibikin optimis, dia malah pesimis. Terus Nabi bilang apa? Idzan na'am. Kata Nabi, kalau emang begitu, ya iya deh. Lu maunya begitu? Ya iya, udah. Mati beneran. Mati. Bangunlah optimisme. Jangan putus asa. La tajza wa tadjar, jangan jenuh, jangan bosan dengan pengobatan, dengan kesembuhan, dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan doa, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang mesti kita tanamin tuh di masyarakat. Ayo lu sembuh, sehat, udah sehat. Begitu. Orang sehat kalau dibilang muka lu pucat, dia was-was. Salaman begitu, demam ente. Padahal nggak kenapa-napa. Disugestiin begitu sakit, beneran sakit. Orang sehat juga dikit juga sakit. Nah, makanya tuh kita, ayo bangunkan ya, semangatin orang. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wasiatin orang untuk sabar. Sabar. Ente lagi disayang sama Allah Ta'ala. Ente lagi begini nih, lagi sayang. Orang sakit, wah lagi disayang sama Allah. Orang sakit, wah doanya lagi gobul, lagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doain saya, doain anak-anak, doain keluarga. Begitu lagi diijabah. Kan enak begitu. Kan enak. Bukan sakit Covid, wah emang lu apes, lu sial, dan orang yang deket sama lu sial juga. Bagaimana nggak kecil hati? Gimana nggak kecil hati? Ya mati yang kayak begini. Hakada. Ala kulli hal, kita hidup di dunia, mau pakai sakit nggak pakai sakit, ya mesti mati. Mesti mati. Dulu sebelum ada Covid, orang mati. Sampai zaman sekarang juga banyak penyakit yang jauh lebih berbahaya dari Covid, yang korban kematiannya lebih berbahaya dari Covid. Banyak banget, betul gak? Tapi jangan pakai was-was. Ikhtiarin apa yang dianjurin sama tenaga kesehatan. Oke, ya khair. Gitu. Turutin. Wajib. Sholat wajib. Puasa wajib. Zakat wajib. Yang nggak wajib jangan diwajibin. Begitu. Oh ini maksudnya wajib dari segi kesehatan. Oh anjuran kesehatan. Turutin.
Kita nggak mewajibkan yang nggak wajib, nggak mengharamkan yang tidak haram. Kita turut. Suruh jalankan ikhtiar kesehatan, marhaba, siap. Jaga kebersihan, jangan pakai ngajarin orang Islam udah bersih. Ya, kaki kita lebih bersih daripada mukanya orang yang nggak sembahyang. Ya, orang yang nggak sembahyang tuh, yang nggak beriman, dibasuh berapa kali mukanya. Nah kaki kita, bayangin dibasuh. Mau tiap mau sholat 5 waktu, dibasuhnya kaki kita. Tiap mau sholat 3 kali, 5 waktu 15 kali. Belum lagi takhlil asabi' rijlain, menyiram air kepada sela-sela jari-jari kaki. Subhanallah, kaki kita lebih bersih daripada mukanya orang yang nggak sembahyang. Apalagi tangan kita. Sekarang tuh Badan Kesehatan Dunia, rumah sakit belum punya standar untuk ngebersihin hidung yang merupakan filter yang dimaskerin tuh. Tapi kita orang Islam udah diajarin sama Nabi Muhammad 15 abad yang lalu bersihin hidung. Apa namanya? Istinsyaq. Madmadah wal istinsyaq. Bahkan dalam sebagian madhab lain istinsyaq hukumnya wajib. Dalam kita madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Disuruh istinsyaq. Nabi apa bilang? Baligh fil madmadati wal istinsyaq illa an takuna sha'iman. Suruh kumur-kumur dan suruh istinsyaq, nyedot air ke hidung dengan dalam, kumur-kumur yang dalam, nyedot airnya ke hidung juga dengan dalam, lalu hembuskan lagi. Kecuali kalau lagi puasa. Bersih gak tuh orang Islam? Dan tiap wudu, tiap sholat, bayangin 5 dikali 3, 15 kali. Subhanallah, bersih. Makanya kalau ada orang yang kena musibah yang berkaitan tentang hal-hal kebersihan ini, nanti pasti ada sunnah yang ditelantarin. Sunnah apa yang dilalaikan? Sunnah apa yang ditelantarin? Nah itu yang mesti kita teliti. Kita introspeksi diri kita. Berapa banyak orang sekarang yang peduli tentang siwak? Ayo, siapa yang punya siwak? Begitu. Mana siwaknya? Ayo. Handphone ada. Ada orang kalau ada siwak sama handphone, kepenuhan kantong, ya, siwaknya yang ditinggal, handphone yang dibawa. Padahal ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Orang dulu sampai di kantongnya ada 2 siwak, ada 3 siwak. Kalau pulang dari Mekah bawa siwak banyak banget. Zaman dulu tuh begitu. Nah kita siwak. Bagaimana mau sehat? Orangnya nggak pakai siwak. Diajarkan oleh Rasul SAW, bangun tidur tuh suruh bersiwak, suruh istinsyaq yang dalam. Idza staiqadha ahadukum min nawmihi falyastanshik fa inna syaitan yabitu fi khayshumih. Kata Rasulullah, kalau bangun tidur suruh istinsyaq. Istilahnya tuh syaitan nginep tuh di pangkal hidungnya dia. Suruh bersihin. Nah, kita sehari itu minimal 15 kali. Bisa lebih, kagak kurang dari itu. Nah, orang yang enggak sembahyang belum tentu setahun sekali ngebersihin hidung. Pantesan lu sakit, Tong. Pantesan sakit. Dia nggak bersihin hidungnya kotor. Kata, kita cuci tangan berapa kali? Dari dulu kita udah cuci tangan. Ya, dari dulu kita udah cuci tangan orang Islam. Mau masuk masjid aja, mau masuk musola kita cuci tangan. Dalam wudunya kita. Nah, orang yang nggak sembahyang, boro-boro cuci tangan, abis buang air kecil aja, belum tentu cuci tangan. Kagak cuci tangan orang Barat. Abis buang air kecil, belum tentu dia cuci tangan. Nggak cuci tangan. Abis cebok aja buang air besar, belum tentu cuci tangan. Kagak. Sekenanya aja mati sudah begitu. Ya gimana nggak sakit? Dianya kuman, nyebarin kuman yang kayak begitu. Makanya urusan kebersihan kita orang Islam, Masya Allah, paling bersihnya orang. Tinggal kita teliti, sunnah apa yang kita telantarin, sunnah apa yang kita tinggalin. Ya, puasa bikin sehat, tahajud bangun malam bikin sehat, banyak sujud bikin sehat, jaga wudhu bikin sehat, sholat jamaah bikin sehat. Allah, ini sunnahnya Nabi Muhammad itu adalah gudang medis, gudang obat. Kalah apotik lain pun. Di apotik obat pada habis. Sunnahnya Nabi Muhammad. Nggak pakai biaya, gratis. Tinggal kita jalankan aja. Alhasil, al-hadar
seberapapun juga al-hadar la yughni anil gadari sallim hudita limadil hukmi wastabiri was'al minallah kashfal bu'si wad darari. Keberhati-hatian kita, kewaspadaan kita, tetap aja ujung-ujungnya nggak bisa nyelamatin kita dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya pasrahin nama Allah, serahin nama Allah, ikhtiar terus pasrah sama Allah Ta'ala, tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersabar. Itu ista'inu, cari bantuan kemana? Ke WHO, bantuan kemana? Ke Ormas, cari bantuan kemana? Ista'inu bis sabri wassalah, cari bantuan dengan sabar dan sholat. WHO entar ayat yang ke berapa tahu tuh gitu. Ya, dokter rumah sakit itu ntar belakangan. Tapi prioritas pertama, cari pertolongan pertamanya ista'inu bis sabri wassalah, sabar, sholat. Sabar boro-boro, sabar, kagak sabaran orangnya. Sholat boro-boro, sholatnya kagak jamaah, begitu, nggak ngejalanin sunnahnya Rasul, bagaimana bisa sembuh? Ya, ista'inu bis sabri wassalah, tetap bersabar, tetap jalankan sholat, terutama sholat berjamaah, jalanin apa yang ditugasin oleh Allah Ta'ala kepada kita sekalian. Kalau kita haknya Allah nggak kita telantarin, kita nggak bakalan ditelantarin oleh Allah Ta'ala. Itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang takwa kepada Allah bakal diberikan solusi. Abdullah bin Abbas bilang, jangan lagi urusan kayak begini, manusia lagi sibuk pandemi, nggak ada yang lolos, semua kena. Dulu Ibn Abbas bilang tentang ayat ini, seandainya orang yang bertakwa, seandainya langit dan bumi berhimpitan, semut kegencet nggak bisa lolos, semut nggak punya jalan buat melarikan diri, saking rapatnya tuh bumi sama langit, kegencet, udah kalah, semua lubang ketutup, semut nggak bisa lolos. Niscaya orang yang bertakwa bakal dikasih jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Pasti dikasih jalan keluar orang yang bertakwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang tawakal kepada Allah, Allah yang handle. Kayak gitu. Serahin ke rumah sakit yang handle. Dokter yang handle. Ini yang handle. Ya kadang kita kalau di handle makhluk, kadang mulus, kadang banyak kecewanya juga. Begitu. Kadang mulus, kadang juga kecewa. Tapi kalau Allah Ta'ala yang handle, udah tahu beres. Inna waliyyi Allah alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Penolongku Allah yang nurunkan kitab, dan Allah yang menghandle urusannya kaum salihin. Mau dihandle sama Allah, mau tahu beres, mau tahu rapi, mau tahu cakep aja, tahu bagus aja, jadilah orang soleh. Diurus urusan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat pandemi dari negeri kita. Almarhum Kiai Haji Syarif Mursal diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, diberikan kesabaran kepada segenap keluarganya, dan juga diberikan keberkahan kepada segenap murid-murid beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, famili beliau. Ya Allah Ta'ala, yang berikan yang sakit diberikan kesembuhan, yang ditimpa bala musibah diangkat bala dan musibahnya. Semua mereka yang punya andil di dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, dalam memberikan bantuan medis, pertolongan, baik itu pemerintah ataupun tenaga kesehatan, semuanya insya Allah diberikan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah dibimbing negeri kita, negeri Indonesia ini ke jalan yang lebih baik lagi, lebih berkah lagi, lebih sehat lagi, lebih dekat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اهدنا بهداك، اجعلنا ممن يسارع في رضاك، لا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.